Sarah adalah seorang gadis yang baru saja kabur dari rumahnya yang ada di desa. Ya ampun Sarah, ternyata kamu beneran kabur dari rumah kamu yang ada di desa. Ya beneran lah, makanya aku udah sampai sini. Tapi ngapain? Kamu pakai acara kabur-kaburan segala dari rumah kamu. Apalagi sampai ke kota gini. Ya karena aku tuh udah gak betah tahu nggak tinggal di rumah aku yang ada di desa. Apalagi ya orang tua aku tuh nyebelin banget. Tiap hari ngomel terus. Mereka itu ngomelin kamu karena kamu kerjaannya di rumah gak ngapa-ngapain kan? Cuma leha-leha doang. Ya mau gimana lagi? Gak mungkin kan aku mau bantuin mereka di sawah. Jadi ya mending aku putusin kabur aja deh dari rumah. Terus nyari kerjaan di kota. Kamu kira nyari kerjaan di kota itu gampang apa? Aku aja loh butuh waktu sampai tahunan baru bisa dapat kerjaan dengan gaji yang bagus. Hehehe, makanya kamu bantuin aku dengan pengalaman kamu itu yang udah banyak. Ya udah deh, tapi ngomong-ngomong, kamu bawa uang nggak buat ngekos dan juga beli makan? Nah, itu dia masalahnya. Aku cuma bawa uang yang cukup untuk transportasi dari desa ke kota. Jadinya sekarang aku nggak megang uang sama sekali deh. Boleh kan ya aku numpang di kosan kamu dan minjem uang kamu untuk beli makan? Astagfirullahalazim Sarah, kamu nih bener-bener ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Aku juga nggak mungkin mau menelantarkan kamu sendirian di kota tanpa tempat tinggal dan juga uang untuk beli makan. Ya udah yuk kalau gitu kita langsung ke kosan aku aja. Wah, makasih loh Winda. Kamu tuh emang teman terbaik yang aku punya. Hele, kalau kayak gini aja kamu ngomongnya kayak begitu. Pak Gilang, selamat siang Pak. Bapak pasti mau narik uang kos-kosan bulan ini ya Pak? Iya Winda, bener banget. Pas banget Pak, ini saya emang niatnya mau bayar juga uang kos-kosan bulan ini. Ini nih yang saya suka dari kamu. Kamu itu paling tepat waktu kalau masalah bayar kos-kosan. Iyalah Pak, Winda gitu loh. Haha, iya deh. Ngomong-ngomong, ini siapa Winda? Temen kamu kah? Ya ampun, saya jadi kelupaan. Ini loh Pak, emang teman saya dari desa. Ya bisa dibilang teman dari kecil lah. Kenalin, namanya Sarah. Kenalin Pak, nama saya Sarah, temennya Winda. Iya Sarah, salah kenal ya. Pak, boleh kan ya kalau misalnya si Sarah ini sementara ikut tinggal bareng di kos-kosan saya? Soalnya kasihan Pak, dia itu dari desa, mau nyari kerja di sini. Tapi dia udah gak megang uang sama sekali. Walah, iya nggak apa-apa kok. Lagian kan untuk pembayaran listrik bayar sendiri. Jadi di saya tuh nggak begitu merugikan kalau satu tempat kos-kosan dipakai 2 orang. Iya Pak, betul. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Gilang. Iya sama-sama. Ya sudah Winda, ini teman kamu langsung ajakin masuk aja ya kosan biar istirahat. Soalnya pasti capek kan? Iya Pak, kalau begitu saya permisi dulu ya. Mau masuk ke kosan sekalian ngajakin teman saya. Iya. Permisi Pak. Keesokan harinya, Sarah, ih bangun. Katanya kamu mau nyari kerja. Bangun dong, ini udah jam segini loh. Ya ampun Win. Aku tuh masih capek dan ngantuk banget tahu nggak? Besok aja lah aku nyari kerjanya. Jangan ditunda-tunda lah. Udah buruan bangun. Kamu juga loh kemarin udah tidur lebih awal. Jadi ya seharusnya cukup dong istirahatnya. Mana ada cukup, masih kurang tahu nggak? Soalnya ya aku tuh nggak biasa bepergian jauh dari desa ke kota. Kamu pahamin dong kondisi aku gimana. Udah, mending ya kamu itu langsung berangkat kerja aja sana. Aku janji deh besok bakal mulai nyari kerja. Bener ya, awas aja kamu sampai bohong. Iya bener. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu udah beli sarapan belum? Nanti kalau kamu pergi kerja, aku bisa kelaparan lagi kalau kamu belum beli sarapan. Aman, aku udah beli sarapan kok. Aku taruh di meja tadi. Nanti kalau kamu lapar tinggal ambil aja. Wih, mantap. Makasih ya. Ya udah sana-sana, kamu langsung berangkat kerja. Aku mau lanjut tidur.
Iya ya, ya udah kalau gitu aku berangkat kerja dulu. Tapi ingat, besok kamu harus udah nyari kerja. Kamu tenang aja sih, aku kan tadi udah janji. Ya udah deh, aku berangkat kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya si Winda itu pergi juga. Jadi kan aku bisa lanjut tidur lagi deh. Siang harinya, Wah, mantap banget. Aku bisa puas tidur tanpa ada yang marahin kayak di rumah di desa. Ternyata bisa tinggal tanpa orang tua itu enak juga ya. Duh, lapar banget nih. Kalau gitu aku mau ngambil makanan yang udah dibeliin deh sama si Winda. Idih, ternyata Winda cuma beliin nasi bungkus doang. Dia tuh nggak menghargai banget sih. Seharusnya kan kalau dia itu mau ngasih makanan buat temennya yang enak kek, jangan cuma nasi bungkus. Besok pokoknya aku harus bilang supaya ketika dia beli makanan buat aku itu yang enak-enak, nggak cuma nasi bungkus kayak begini. Tapi ya udahlah, aku makan aja nasi bungkusnya. Soalnya aku juga udah lapar dan nggak punya uang kalau mau beli makanan lain. sore harinya, Assalamualaikum, Sarah. Astagfirullahaladzim. Ini kos-kosan kok berantakan banget sih. Dan Sarah, kok kamu malah tidur? Bangun. Gak baik loh tidur sore-sore kayak begini. Wah, Winda, kamu udah pulang kerja toh? Lama banget sih, aku udah lapar banget tahu. Maaf ya, soalnya jadwal pulang kerja aku selalu jam segini. Tapi kan aku udah nyiapin 2 nasi bungkus untuk kamu makan sarapan dan juga makan siang. Tapi yang aku makan itu cuma buat sarapan doang. Untuk makan siang mah aku nggak makan nasi bungkus yang udah kamu beliin. Kenapa nggak kamu makan? Ya kamu mikir lah Winda, masa iya kamu beliin teman baik kamu cuma nasi bungkus biasa? Apa salahnya, Sar? Itu kan makanan juga. Dan aku tuh emang sanggupnya beli itu doang. Ya jelas salah lah, seharusnya ya kamu tuh beliin makanan yang enak, jangan cuma nasi bungkus. Dan aku nggak percaya ya kalau kamu tuh sanggupnya cuma beli itu doang. Wah ya ampun, nih orang nggak tahu diri banget sih. Masih mending loh aku mau beliin dia nasi bungkus sekali 2 untuk sarapan dan juga makan siang. Kayak gitu kok masih komplain sih minta dibeliin makanan yang enak. Winda, jangan malah diem aja dong. Pokoknya ya aku nggak mau tahu. Besok kamu harus beliin makanan yang enak, jangan cuma nasi bungkus. Nggak mau ah. Kok nggak mau sih? Kamu tuh nggak inget apa? Dulu ketika kamu kesusahan di desa, aku yang selalu bantuin kamu. Diungkit lagi. Iya aku tahu kok. Tapi kan semua kebaikan kamu itu ketika di desa udah aku bales dengan ngirimin uang sama kamu selama beberapa kali. Kamu kira dengan ngirimin uang beberapa kali itu bisa ngebales semua kebaikan aku apa? Ya enggak lah, itu nggak cukup tahu nggak? Ya udahlah Sarah, terserah kamu aja. Aku capek banget tahu nggak pulang kerja. Jangan malah bikin aku tambah pusing dong. Dah, minggir. Winda, dengerin aku selesai ngomong dulu. sejak saat itu Sarah pun selalu semena-mena dan inginnya terus dilayanin. Padahal ia hanya menumpang di kosan Winda. Suatu sore, lah Winda, kamu ngapain temenung di depan jalan kayak begini? Pak Gilang, nggak apa-apa kok Pak. Cuma lagi pengen ngeliatin jalanan aja. Ya bener, tapi kok kelihatan kayak sedih dan banyak pikiran gitu. Lagi ada masalah kah? Cerita sini sama saya. Walaupun saya itu cuma pemilik dari kosan yang kamu sewa, tapi selama ini saya sudah menganggap kamu seperti anak sendiri kok. Jadi sebenarnya tuh Pak, saya tuh capek banget sama kelakuan Sarah teman saya. Dia selama ini cuma numpang di kosan saya, tapi selalu aja minta dilayani dan minta dibeliin makanan yang enak-enak. Padahal uang saya pas-pasan Pak. Udah gitu ya Pak, dia nggak mau disuruh nyari kerja. Selalu aja beralasan kalau dia itu belum bisa nyari kerja. Astagfirullahaladzim, itu kok teman kamu bisa berkelakuan kayak begitu sih? Saya kira teman kamu itu orangnya baik. Ya sebenarnya dia emang baik sih Pak, cuma emang suka nuntut-nuntut gitu. Bahkan dia masih ngungkit-ngungkit kebaikan dia dulu Pak, yang sebenarnya kebaikannya itu udah saya balas semua. Ya ampun, bahaya banget tuh orang kayak begitu. Saran saya ya, mending kamu suruh dia untuk nyari kos-kosan sendiri deh. Saya juga pengennya gitu Pak, tapi nggak mungkin kalau saya suruh dia nyari kos-kosan sendiri.
dia pasti bakal ngomel-ngomel dan bilang kalau dia itu belum ada kerjaan. Tapi Winda, mau sampai kapan kamu membiarkan orang seperti itu membuat hidup kamu menderita? Nah itu dia Pak, saya juga nggak tahu, saya bingung banget. Tapi nanti saya bakal coba deh untuk nyuruh dia nyari kos-kosan lain. Dan saya juga nggak keberatan kalau harus bayarin untuk pembayaran pertamanya. Yaudah ya Pak, kalau gitu saya permisi dulu, mau balik ke kos-kosan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara itu di kos-kosan, Ya ampun, ini si Winda kemana sih? Kok nggak balik-balik? Padahal kan aku udah lapar banget. Awas aja ya kalau dia nggak bawain makanan yang enak kayak biasanya. Dan dia juga harus ngelayanin aku terus selamanya. Duh ya ampun, ini bapak ngapain sih pakai acara nelpon-nelpon terus? Sejak aku kabur dari rumah, mereka loh nggak bapak, nggak ibu, nelpon terus. Bikin ganggu aja deh. Padahal kan aku udah blok nomor mereka, tapi selalu aja pakai nomor baru. Aku angkat aja apa ya kali ini, biar mereka nggak berisik dan terus-terusan nelponin aku. Halo, assalamualaikum. Ada apa sih Pak? Nelponin mulu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nak, akhirnya kamu jawab juga telepon dari bapak. Kamu selama ini kabur kemana tuh nak? Bapak sama ibu di desa khawatir banget sama kamu. Alah, nggak usah so khawatir gitu deh. Denger ya Pak, aku sekarang itu udah ada di kota dan dapat kerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang. Jadi aku mohon ya, jangan telepon-telepon aku terus. Itu ngeganggu banget, tahu nggak? Apa? Kamu ada di kota nak? Kamu sama siapa di sana? Kamu baik-baik saja kan nak? Ih, bapak ini cerewet banget sih. Aku tuh ya di kota sama si Winda dan aku baik-baik aja kok. Udah ya, bapak kan udah tahu keadaan aku, sama siapa dan di mana aku berada. Jadi besok-besok nggak usah nelpon-nelponin lagi. Aku patiin dulu teleponnya. Assalamualaikum. Tak lama setelah itu, Assalamualaikum. Aduh ya ampun Sarah, ini kos-kosan berantakan terus deh. Seharusnya kamu inisiatif dikit kek, sekali-kali buat ngeberesin. Waalaikumsalam. Winda, kamu tuh nggak usah cerewet ya. Dan nggak usah berani-beraninya ya nyuruh aku untuk ngeberesin kos-kosan kamu yang jelek ini. Udah ya, mending sekarang kamu tuh siapin makanan yang enak buat aku. Kamu beli makanan yang enak kan tadi? Dan jangan lupa ya siapin baju ganti aku. Soalnya aku mau mandi habis ini. Sama nanti pijetin aku ya, soalnya badan aku tuh lagi pegel-pegel nih. Sar, boleh nggak kamu tuh jangan minta dilayanin terus. Kamu tuh di sini cuma numpang loh, Sar. Kurang ajar, berani banget ya kamu ngomong kayak gitu sama aku. Semua yang aku lakuin itu adalah hak aku sebagai balasan atas semua kebaikan aku yang pernah aku lakuin ke kamu. Sar, tapi ini tuh udah berlebihan banget. Aku kan juga udah bilang kalau semua kebaikan aku udah aku balas jauh sebelum kamu datang ke sini. Duh ya ampun, kamu nih punya pikiran tolol banget sih. Harus berapa ratus kali sih aku jelasin ke kamu kalau semua yang udah kamu lakuin selama ini itu pun gak cukup, tahu gak, untuk ngebalas semua kebaikan aku. Gak cukup gimana sih? Dan denger ya, kamu loh berbuat baik sama aku cuma beberapa kali doang ketika di desa. Tapi kamu nuntut balasannya terlalu banyak, tahu gak? Ya karena kebaikan aku itu yang udah aku kasih ke kamu itu berharga banget. Udahlah pokoknya aku tuh gak mau tahu. Sekarang kamu lakuin apa yang udah aku suruh sama kamu tadi. Cepetan, atau kamu mau aku tampar lagi ha? Dan jangan sampai ya kamu itu berniat ngusir atau minta bantuan orang lain untuk nyingkirin aku. Karena kalau sampai hal itu terjadi, aku bakal buat hidup kamu gak tenang. Astagfirullah, gimana nih? Sekarang bahkan si Sarah sampai ngancem kayak begitu. Jujur aku takut. Winda, kamu jangan malah ngelamun, buruan, ya ampun. Iya. 1 bulan kemudian di tempat Winda bekerja, Winda, kamu itu loh kok makin hari makin kurus aja. Kamu lagi ada masalah kah atau gimana? Intan, enggak kok. Aku cuma lagi jarang makan aja. Walah, jadi begitu. Tapi kenapa toh kamu sekarang jadi suka ngelamun dan kelihatan banyak pikiran gitu? Aman aja. Aku kan emang gitu, hehe. Bentar ya, ada yang nelpon aku angkat dulu. Iya deh, iya.
Halo, assalamualaikum. Ini siapa ya? Waalaikumsalam. Winda, ini Pak Yanto, bapaknya Sarah. Walah, ternyata Pak Yanto. Kemarin kan saya udah nelpon si Sarah, terus dia bilang kalau dia itu sama kamu di kota. Apa bener ya? Iya Pak, bener banget. Dan maaf ya, saya nggak ngasih tahu. Soalnya dari awal juga si Sarah nggak ngebolehin untuk saya ngasih tahu. Iya nak, enggak apa-apa, tapi emangnya bener kalau si Sarah itu sudah dapat kerjaan dan bisa menghasilkan banyak uang di kota? Saya harus jawab jujur atau bohong nih Pak? Ya jawab jujur toh nak. Sebentar. Suara kamu kok kedengaran kayak lagi frustasi gitu? Apa jangan-jangan si Sarah udah ngerepotin kamu ya selama ini? Kalau boleh jujur ya Pak, si Sarah itu bukan ngerepotin lagi, tapi udah buat hidup saya menderita Pak. Dia bohong kalau udah dapat kerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang. Karena sekarang dia tuh cuma leha-leha di kosan saya. Dan lebih parahnya ya Pak, dia selalu minta dilayanin dan dibeliin makanan enak. Kalau saya nggak nurutin apa yang dia mau, dia bakal kasar Pak. Terus ngungkit-ngungkit semua kebaikan yang udah pernah dia lakuin ke saya. Astagfirullahaladzim, kamu kok nggak kasih tahu saya dari awal sih? Saya tuh udah terlalu frustasi Pak. Saya nggak tahu harus ngapain. Apalagi dia juga udah ngancem saya. Kalau saya berani ngusir ataupun minta bantuan orang lain untuk nyingkirin dia bakal berbuat hal yang menyeramkan gitu. Ya ampun, si Sarah ini udah bener-bener keterlaluan. Udah Winda, kamu gak usah takut. Kamu kirim aja ya alamat kosan kamu. Nanti saya bakal jemput si Sarah untuk pulang lagi ke desa. Dan saya pastikan dia gak akan ganggu kamu lagi. Baik Pak, terima kasih ya. Gak usah terima kasih. Justru saya minta maaf ya, karena kelakuan anak saya yang sudah keterlaluan di kosan. Duh, nanti enaknya minta beliin makanan apa ya sama si Winda? Ayam bakar enak kali ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Gilang, ada urusan apa ya Pak? Soalnya si Winda udah berangkat kerja jam segini. Saya nggak ada urusan kok sama Winda. Saya kesini emang sengaja mau ngomong sama kamu. Ngomongin apa sih Pak sama saya? Apa benar Sarah kalau selama ini kamu itu nggak mau nyari kerja dan malah sering nyuruh si Winda untuk ngelayanin dan ngebeliin kamu makanan yang enak-enak dan mahal? Idih, saya tuh nggak kayak begitu ya Pak. Bapak tuh tahu dari mana coba berita hoaks kayak begitu? Oh, jangan-jangan si Winda itu ngadu ya sama Pak Gilang, terus minta bantuan Pak Gilang untuk nyingkirin saya dari sini. Astagfirullah, pemikiran kamu tuh nggak baik banget. Asal kamu tahu ya, Winda tuh cuma cerita sedikit doang. Tapi tetap aja Pak, dia itu udah ngadu dan cerita-cerita nggak jelas sama Pak Gilang. Seharusnya ya Bapak tuh jangan asal percaya dong sama omongan si Winda itu. Itu semua bohong. Udah, mending ya Pak Gilang pergi dari sini sekarang juga. Ya ampun Sarah, kamu kok nggak sopan banget sih. Berani-beraninya kamu ngusir saya. Suka-suka saya dong. Lagian kan Bapak juga nggak ada keperluan lain di sini. Jadi ya mending pergi Pak. Udah sana pergi. Ih, ya ampun. Bener-bener kamu ya, kurang ajar. Idih, nggak jelas banget sih itu Pak Gilang. Tapi jujur ya, aku tuh emosi banget setelah tahu kalau si Winda itu berani ngadu ke Pak Gilang. Awas aja ya, nanti ketika dia pulang, aku bakal kasih pelajaran ke dia. Duh, tapi lama-lama bosen banget nih ngedekem terus di kos-kosan. Pengen deh rasanya jalan-jalan. Tapi kan aku nggak ada uang, karena selama ini aku sengaja nggak nyari kerja supaya bisa dilayani dan dibeliin makanan enak sama si Winda. Oh iya, apa aku ambil uang tabungannya si Winda aja ya? Kalau nggak salah kan dia nyimpen uang tabungannya di bawah kasur. Kalau gitu gas lah aku ambil, hahaha. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, Sarah pun mengambil uang tabungan Winda yang disimpan di bawah kasur. Kemudian ia pergi jalan-jalan ke mall. Ya ampun, ternyata enak juga ya jalan-jalan sambil shopping-shopping di mall. Kenapa nggak dari dulu sih aku ngelakuin hal ini? Tapi aku bete banget, uang tabungannya si Winda itu kurang banyak. Jadi aku kayak kurang puas gitu deh shopping-shoppingnya. Duh ya ampun Pak, kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Mbak, tapi mbaknya yang salah, udah nabrak duluan. Idih, malah nyalahin balik. Dan ya ampun, ternyata cuman OB toh. Pantesan aja otaknya minus dan nutupin jalan. Dengar ya Pak, kalau kerja jadi OB itu yang bener. Jangan nutupin jalan, orang mau lewat juga. Mbaknya nggak lihat apa?
Di situ loh, saya kasih pemberitahuan bahwasanya di area ini lagi saya pel. Bisa-bisanya Mbak malah ngomong kayak begitu dan menghina pekerjaan saya sebagai OB. Alah, tetap aja ya, yang salah itu Bapak. Minggir-minggir. Saya mau naik lift, soalnya saya itu orang yang punya banyak uang. Nggak kayak Bapak yang kerjanya cuma OP. Sarah pun menaiki lift sendirian. Duh, ini cara berhentiin liftnya gimana sih? Tadi akibat terlalu kesel sama tukang OB, aku jadi langsung masuk terus asal pencet. Ih, gimana sih? Berhenti dong, sebel banget. Aku pukul-pukul aja nih semua pencetannya yang ada di lift, biar rusak dan juga berhenti. Astagfirullah, kok nyetrum? Sakit. Iya, aku nggak mau mati konyol, tolong. Sarah pun tewas tersetrum karena tombol lantai liftnya yang konslet akibat ia pukul terlalu keras.